Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah, kali ini saya akan memberikan beberapa informasi yang insya Allah cukup penting, khususnya untuk Bapak Ibu yang ingin sekali melaksanakan ibadah umroh, namun terkendala beberapa hal. Tempo hari ada yang bertanya, ada yang minta penjelasan bagaimana caranya dia ingin melaksanakan ibadah umroh, namun tidak tahu caranya. Kemudian ada juga yang menanyakan ke saya, dia minta rekomendasi dari saya travel yang baik, yang amanah. Kemudian juga ada subscriber itu merasa sedih, dia menceritakan tentang perjalanan umrohnya pada saat dia mendaftar. Jadi beliau ini mendaftar ke suatu travel umroh, namun setelah ditunggu 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai setengah tahun, tidak juga diberangkatkan. Dari yang saya ceritakan ini, akhirnya saya terpanggil untuk memberikan beberapa solusi, beberapa cara agar harapan Bapak Ibu dan juga tentunya harapan saya, apa yang diinginkan Bapak Ibu dalam pelaksanaan ibadahnya, khususnya ibadah umroh ini, bisa terlaksana dengan aman, nyaman, selamat, lancar, dan barokah. Nah, untuk itu saya akan memberikan rekomendasi bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah umroh, namun terkendala dengan caranya. Kemudian mungkin ada pernah mendengar berita bahwa ada oknum yang umpama sudah daftar tapi ternyata tidak diberangkatkan. Intinya khawatir tertipu. Kemudian juga khawatir dengan tata caranya yang tidak bisa dan lain sebagainya. Nah, untuk itu di sini saya akan jelaskan bagi Bapak Ibu yang merasa kesulitan mencari travel umroh yang sekiranya menurut Ibu sulit maksudnya yang bagaimana sih, yang kriterianya itu umpamanya legal, kemudian track recordnya itu bagus, nah kemudian juga intinya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi tadi pagi saya kedatangan tamu, 2 orang sahabat saya, beliau sebagai ulama. Nah, kebetulan beliau ini juga rumahnya tidak jauh dari saya. Nah, beliau ini dari sekitar tahun berapa itu sudah mengelola travel. Alhamdulillah dari tahun ke tahun terus makin besar. Saya perhatikan tersebut makin besar dan insya Allah yang saya tahu itu track recordnya cukup baik. Nah, jadi tadi pagi beliau-beliau ini suami istri itu silaturahim ke saya, nengok saya karena tempo hari saya sakit. Jadi beliau ini ingin nengok saya dan baru sempat tadi pagi. Nah, akhirnya kami bercerita tentang travel umroh dan lain sebagainya. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa usaha sahabat saya ini mengalami kemajuan, kesuksesan, dan tentunya menurut penilaian saya travelnya cukup baik, amanah. Bahkan tempo hari itu yang depan rumah juga sudah berulang-ulang ikut dengan travel beliau. Termasuk saya sendiri pun insya Allah bulan Ramadan 30 hari penuh full di
kota suci, insya Allah ya, saya, istri saya, dan ibu mertua saya insya Allah ya, bercita-cita juga ingin melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, ingin merasakan lebaran di tanah suci ya, lewat travel sahabat saya tersebut. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, jadi intinya di sini saya hanya ingin menunjukkan saja ya, bukan berarti ingin mengambil keuntungan dari orang-orang yang daftar umroh. Karena tempo hari ya pernah ya, dalam satu rombongan, kebetulan saya waktu itu tahun berapa itu ya umroh, saya menanyakan ke satu rombongan itu, ternyata harganya berbeda-beda ya. Waktu itu masih murah ya, insya Allah ya, harganya ya, waktu itu sekitar 20 juta, tapi ada juga yang bayar 25 juta bahkan lebih. Nah, ini yang saya akan memberikan solusi agar harganya juga sesuai dengan harga agen travel. Jadi saya tidak ada sedikit pun ingin mengambil keuntungan, dalam artian tadi umpama dari agen travel itu misalnya mengeluarkan satu paket 9 hari ya, satu orangnya yang sekamar berempat umpamanya 30 juta umpamanya, ya saya akan memberikan penjelasan ya 30 juta. Tidak ada keinginan untuk mengambil keuntungan dari Bapak Ibu sekalian, tidak ada. Yang ada di hati saya adalah saya ingin membantu yang merasa kesulitan ya, pertama mencari travel yang amanah, yang kedua ya, umpama tidak tahu tata caranya, umpama ada yang mau dibicarakan, itu nanti solusinya bisa langsung datang ke tempat tinggal saya juga boleh ya. Jadi intinya saya hanya ingin ya, menolong Bapak Ibu sekalian agar keinginannya untuk bisa melaksanakan ibadah umroh ini bisa terlaksana dengan aman, nyaman, selamat, lancar, dan barokah. Itu tujuan saya. Nah, di samping itu jelas ya, hati saya niatkan ya, menolong ini dengan harapan saya mendapatkan pahala dari Allah. Itu keinginan saya ya. Jadi umpama ada Bapak Ibu nih khusus yang mungkin sekitar Jabodetabek, karena saya ini kan berdomisili di Jakarta. Nah, kemudian sahabat saya ini ya tidak jauh, kurang lebih mungkin sekitar 10 meter rumahnya seberang saya itu ya, tidak jauh dari saya, insya Allah lebih mudah untuk komunikasinya. Ya, sebetulnya saya ada beberapa travel yang pernah saya pakai ya. Namun mungkin untuk komunikasinya terlalu jauh. Nah, di sini jelas ya, saya perhatikan ya, travel sahabat saya ini cukup baik ya. Kemudian juga amanah ya. Sudah banyak yang pakai travel beliau. Ya, jadi insya Allah saya akan merekomendasikan agar Bapak Ibu yang merasa kesulitan mencari travel yang amanah, insya Allah saya akan berikan jalannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagi tadi yang saya jelaskan, umpama Bapak Ibu berada di Jabodetabek, umpamanya, kemudian ingin melaksanakan ibadah umroh, tapi tidak tahu caranya, tidak tahu doa-doanya. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu komentar di kolom komentar YouTube Abah Jojo. Ya. Kemudian silahkan tinggalkan nomor WA. Ya. Nanti insya Allah ya, saya akan menghubungi, kemudian nanti dilanjutkan lewat komunikasi lewat WA. Tuh ya. Jadi syaratnya seperti itu. Setelah Bapak Ibu umpama memberikan nomor WA, bisa silakan dihapus kalau sudah saya catat umpama seperti itu ya. Karena di sini saya memang tidak ada niatan untuk bisnis ya, jadi tidak ada. Jadi dalam video saya tidak akan saya berikan nomor telepon saya ya, atau nomor WA saya ya. Karena ini merupakan pribadi ya. Nah, di samping itu Bapak Ibu, umpama setelah Bapak Ibu umpama memberikan nomor WA di kolom komentar, kemudian bagaimana selanjutnya? Insya Allah saya akan menghubungi. Kemudian juga umpamanya Bapak Ibu tinggalnya di sekitaran Jabodetabek, insya Allah nanti janjian dengan saya
hari apa sayanya longgar umpamanya, waktunya kapan, silahkan datang ke rumah saya. Kenapa harus datang? Nah, di sini saya akan bimbing, akan ditanyakan misalnya, doa-doanya sudah hafal apa belum, umpamanya. Kemudian syarat-syaratnya sudah tahu apa belum, nanti saya jelaskan. Nah, setelah saya jelaskan semuanya, umpamanya, ya, minta brosurnya umpamanya, insya Allah nanti saya akan tunjukkan, umpamanya yang 9 hari, bulan apa, dan lain sebagainya. Insya Allah kebetulan sahabat saya tadi juga ngasih. Yang ngasih ini barangkali ada saudara dan sebagainya mau, ya. Insya Allah nanti saya akan berikan, ya, sesuai dengan harga yang aslinya. Saya tidak ada sedikit pun ada niatan untuk mengambil keuntungan dari Bapak Ibu sekalian. Dan konsultasi ini gratis Bapak Ibu. Ya, saya tidak minta apapun. Ya, niat saya adalah ibadah, niat saya adalah menolong, harapan saya adalah Allah memberikan pahala buat saya. Itu tujuan saya. Ya, jadi sekali lagi silahkan barangkali Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah umroh terkendala umpamanya kesulitan. Apa kesulitannya? Silahkan ya, komunikasi dengan saya lewat WA. Ya, seperti itu. Nah, insya Allah ya, besok kebetulan hari ini adalah hari Kamis. Nah, insya Allah hari Senin itu juga ada yang akan datang ke saya. Nah, jadi beliau itu kebetulan insya Allah ya, ada bosnya itu ingin mengumrohkan, namun beliau itu ya kesulitan, ya dia khawatir, mungkin ya kan namanya pernah dengar yang namanya umroh itu, ya bisa saja sudah bayar umpama, ya ternyata tidak berangkat dan lain sebagainya, bahkan ada juga yang tidak tahu cara-caranya, kemudian tidak tahu syarat-syaratnya apa. Ya, insya Allah kalau memang itu kesulitannya, ya insya Allah tinggal hubungi saya, kemudian kita bertemu di kediaman saya. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, umpamanya minta dibimbing doa-doanya, ini mah umpamanya, ya tinggal nanti dilanjutkan umpama sekali pertemuan lagi, ya secara person saja, silahkan datang ke rumah saya akan ajarkan, insya Allah satu kali pertemuan insya Allah selesai. Ya. Itu seperti itu, ya, saya tetap harapannya agar Allah memberikan pahala. Jadi saya akan meluangkan waktu insya Allah agar mempermudah Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Nah, kemudian Bapak Ibu, umpama ada yang bertanya, ya, Pak itu nama travelnya apa umpamanya? Namanya travelnya itu Indo Citra Tamasya. Ya, Indo Citra Tamasya. Nah, jadi sahabat saya ini, ya, jadi yang suaminya itu kebetulan dia juga sebagai ulama, ya, jadi sebagai pembina penghafal Al-Quran, kemudian juga, nah istrinya ya bersama dengan beliau ini ya mengelola travel tadi PT itu, PT apa tadi namanya Indo Citra Tamasya, itu ya. Jadi sekaligus dia langsung nanti saya pertemukan. Jadi saya ini hanya sebagai menjembatani saja agar Bapak Ibu umpama ingin umroh itu tidak lewat orang kedua, ketiga, dan lain sebagainya, tapi langsung, ya mudah-mudahan dengan cara begitu harganya juga sesuai dengan yang tertera. Umpama sahabat saya ini mengeluarkan brosur umpama harganya 30 juta, ya 30 juta. Seperti itu umpamanya. Ya, mungkin umpamanya ada perbedaan harga umpamanya, ya mungkin nanti kenapa dan lain sebagainya bisa ditanyakan langsung ke yang punya travelnya. Contoh misalnya, umpama ada orang dari Jawa Timur, bagaimana Pak? Bisa nggak Bapak usahakan daftar ke travel yang saya kasih rekomendasi? Nah, itu insya Allah bisa diatur ya, dengan cara video call umpamanya, terima rapi. Jadi tadi pagi itu saya berbicara umpama ada orang kesulitan dan lain sebagainya, umpama jauh. Nah, kebetulan kan pusatnya di sini, di Jakarta. Jadi yang sudah-sudah itu, beliau itu punya timnya. Jadi nanti itu, ya, kalau Bapak Ibu umpama mau daftar di travel beliau tersebut, nanti ada timnya. Tim untuk mengurusi umpamanya apa kelengkapannya dan sebagainya. Nanti diatur bagaimana caranya umpamanya datang ke Jakartanya. Kemudian nanti hotelnya di mana. Itu semua ada, ada susunannya, ya, ada tahapan-tahapannya. Yang penting intinya Bapak Ibu pertama ya harus siap fisik dan
mentalnya, dalam artian mau ibadah, karena ibadah umroh ini adalah ibadah insya Allah 90% fisik. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya Bapak Ibu siap dengan keuangannya. Asalkan keuangannya menyediakan, ya insya Allah teman saya ini juga sudah banyak, ya. Jadi tadi sore itu istri saya berkomunikasi dengan beliau itu, ya, banyak orang-orang dari Kalimantan Barat, kemudian dari daerah Pulau Jawa dan lain sebagainya ikut dengan travel beliau. Ya, jadi di sini saya bukan bisnis, ya, niat saya adalah menjembatani apabila ada orang-orang yang ingin, ya sekali lagi, yang ingin melaksanakan ibadah umroh, namun terkendala dengan segala sesuatu, umpama persyaratannya apa, bagaimana caranya, saya hanya menjembatani bagaimana caranya supaya terrealisasi, bisa melaksanakan ibadah umroh, dan mudah-mudahan ya, rekomendasi travel yang nanti saya berikan ini mudah-mudahan amanah, karena saya sendiri juga insya Allah ya bulan Ramadan ya, pakai travel beliau, gitu ya. Di samping itu juga saya tahu kantornya, ya, kemudian rumahnya juga tahu. Saya bersahabat dengan beliau itu sudah kurang lebih insya Allah 20 tahun ya. Semenjak saya ada di sini ya, insya Allah saya mengenal beliau. Insya Allah orangnya amanah, ya. Jadi bukan lewat orang kedua atau ketiga, tapi langsung saya akan pertemukan dengan orangnya, bisa komunikasi langsung dengan yang punyanya lah, gitu ya. Jadi langsung dia yang mengelolanya, soalnya seperti itu. Nah, di samping itu Bapak Ibu, ya, umpama Bapak Ibu tadi kan kesulitan masalah umpama tadi pendaftarannya dan sebagainya, umpamanya ya minta dibimbing saya, ini mah umpamanya minta dibimbing saya, ya mungkin saya karena memang saya ini hanya menjembatani saja, saya akan beri pembekalan doa-doa yang paling mudah, umpama kalau udah sepuh, atau barangkali maunya dibimbing ke Mekah sama Abah Jojo umpamanya, ya boleh-boleh saja, cuman ya memang jelas ya, saya harus daftar pakai uang saya sendiri, ya mungkin saya harus menyiapkan dulu keuangannya, ya kalau memang sekiranya saya ada cukup, ya mungkin saya bisa bareng dengan Bapak Ibu sekalian, umpama ada beberapa orang umpama seperti itu, ya. Jadi dalam hal ini saya hanya ingin membantu Bapak Ibu agar semuanya berjalan mudah, aman, nyaman, selamat, lancar, dan barokah. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang ingin sekali melaksanakan ibadah umroh. Ingat Bapak Ibu, ya, masalah ibadah umroh ini bukan untuk orang-orang yang punya uang, bukan untuk orang kaya. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Kalau Allah sudah memanggil, orang yang nggak punya uang pun ternyata bisa datang. Contohnya, insya Allah hari Senin, mudah-mudahan beliau sehat, dia itu akan diumrohkan sama bosnya. Berarti tadi apa? Tinggal kita memperbanyak doa kepada Allah, minta kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah panggil, ya, apapun jalannya, Allah akan memberikan kemudahan. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Bila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.